Saudara-saudari, selamat pagi. Mari kita ikut dalam renungan doa pagi. Hari ini Pastor Hokit yang khotbah. Hari ini Mazmur 114. Hari ini kita masuk dalam Mazmur 14, satu yang pendek, Mazmur yang pendek. Tema ini akan saya berikan pada akhir setelah penerangan khotbah ini. Kalau saya lupa, tolong beritahu. Karena pada awalnya saya tidak menerangkan soal tema ini, kita harus lewat dari lihat yang awal terlebih dahulu. Kemudian baru kita bisa mengambil kesimpulan apa yang diterangkan di Mazmur ini. Mazmur ini ada 4 ayat. Kita bagi 4 bagian, 2 tahun setiap tema. Di sini ada tanda kata kerja, penuh dengan pekerjaan. Apa yang penuh dengan kerjaan? Karena seluruh alam semesta meresponkan Tuhan, meresponkan karya Tuhan yang ajaib, yang melahirkan Israel dan Yahuda, yaitu Israel. Pangeran dari Tuhan lahir. Pangeran dari lahir datang di dunia ini. Yahuda menjadi pujian. Israel menjadi keluarga dari Israel. Dan seluruh kerajaan ini dibawakan di hadapan Tuhan, yaitu kerajaan dalam imamnya Tuhan. Bagi bangsa asing, orang Israel lewat pujian menjadi imam bagi bangsa lain. Mari kita melihat ayat yang pertama dan kedua. Pada waktu keluar dari Mesir, kaum keturunan Yakub dari bangsa yang asing bahasanya. Di sini dikatakan kaum keturunan Yahuda, dia diperbudakan 400 tahun. Yang mereka dengar adalah dari bahasa dari bangsa asing. Mereka ditekan, mereka dibawa keluar, bukan hanya keluar daripada Mesir, dan juga membawa mereka keluar dari segala aliran agama kuasa dari agama dari Mesir yang mereka sembah dahulu. Mereka itu adalah bukan Allah. Semua Allah Mesir semuanya diruntuhkan oleh Tuhan. Sampai dari dewa matahari, Firaun, semuanya dalam penghakiman Tuhan. Mereka dibawa keluar dari Mesir. Di Gunung Sinai mengadakan perjanjian bagi orang Israel. Memberitahukan hanya satu Allah yang menciptakan mereka dan yang menciptakan alam semesta. Dan juga memberitahukan mereka jangan menyembah semua berhala-berhala tersebut. Bagi orang Israel tidak berkuasa dalam hidup mereka. Israel hidup dalam 400 tahun, tidak perlu berkaitan dengan berhala-berhala itu, dan juga tidak usah takut akan cekaman kuasa dari berhala dari Mesir. Semuanya diterangkan dari apa yang mereka tahu dari berhala Mesir, memberitahu mereka bahwa mereka mendapatkan kebebasan. Di situ dikatakan maka Yahuda menjadi tempat kudusnya, Israel wilayah kekuasaannya. Saat itu Yahuda menyelesaikan rencananya
menjadi umatnya Allah. Yahuda berarti yaitu pujian. Apa yang dikerjakan Yahuda di tempatnya baik Tuhan, yaitu setiap hari memuji Tuhan. Pada saat mereka melewati Laut Tebrau, mereka menyanyikan lagu kemenangan, menyanyikan akan kebesaran Allah, melampaui segala dari Allah. Bahkan prajurit Mesir juga tenggelam dalam laut. Dari situ mulai Yahuda mulai setiap hari untuk memuji Tuhan, masuk dalam rencana mereka Tuhan. Israel juga demikian. Ini berarti Israel dengan berarti pangerannya Tuhan, bersama Tuhan dengan Allah mendapatkan kemenangan. Dia punya kekuatan untuk menangani kerajaannya. Dalam masuk rencana Tuhan, Tuhan merancangkan mereka masuk dalam kerajaan imam sebagai imamnya. Pada saat kita tahu Israel dan Yahudi dalam garis yang sejajar, Yahuda adalah orang Israel juga. Tetapi dalam sejarah Israel berkembang menjadi negara Israel sendiri. Tidak lagi, mereka tidak menyembah lagi Yahuda, yang disembah Yahuda Allah yang di Yerusalem. Dia menjadi negara barat dan negara selatan, yaitu Yahuda. Yahuda masa berjayanya lebih banyak daripada Israel, kemudian pada akhirnya juga binasa. Tuhan membawa mereka keluar dari Mesir, suatu yang menakjubkan sekali. Pada saat kita membaca kitab Keluaran, Imamat, atau Yosua, bukan satu yang begitu menggetarkan, tetapi pada waktu ini satu yang keajaiban yang sangat besar sekali, yang mengakibatkan respon mendirikan kerajaan Yahuda yang memimpin umatnya keluar dari Mesir. Ayat 3 dan 4 dengan sederhana menerangkan akan semua ini. Laut melihatnya lalu melarikan diri, sungai Yordan berbalik ke hulu. Kita tahu ini di antara jaraknya 40 tahun. Laut di sini yang dimaksud adalah Laut Teberau. Melihat mereka melarikan diri, sehingga umat Israel dengan tanah kering menyeberangi Laut Teberau. Kemudian 40 tahun kemudian mereka sampai di Sungai Yordan, juga demikian yang terjadi. Pada waktu air Sungai Yordan juga terbelah, sungai juga berbalik ke hulu. Kita tahu ini Laut Teberau dan satunya Sungai Yordan. Kemudian menjadikan karyanya diperlihatkan bagi orang Israel. Gunung-gunung melompat seperti domba jantan. Di sini gunung-gunung melompat-lompat. Saya
Saya merenungkan pada saat di Gunung Sinai mengadakan perjanjian, orang Israel mengadakan perjanjian bagi umat Israel, bumi bergetar, gunung berasap, kemudian ada guntur, ada kilat. Kita melihat kalau di sini seluruh bumi itu bergetar. Seperti bukit-bukit juga demikian, seperti anak domba. Skip, lompat-lompat di situ. Jingkrak. Bagi alam semesta, Tuhan mendirikan negara Israel, ada reaksi. Kita melihat kalau alam ini bagi kita sepertinya tenang, tidak ada perubahan, sepertinya selamanya tidak berubah. Tetapi pada saat Israel didirikan, alam ini bereaksi. Mereka berlari berbalik ke hulu, sungai berbalik ke hulu, atau gunung melompat-lompat. Siapakah yang bisa menghalangi Tuhan? Tak ada satu pun yang bisa menghalangi kuasa Tuhan. Siapakah yang bisa membendungkan air? Ini kita pikir ini sesuatu yang tidak mungkin, tetapi alam ini memperlihatkan satu yang alami, suatu yang tidak wajar. Di sini kita melihat Mazmur memuji Tuhan sebagai Mazmur pujian lain yang tidak sama. Kita harus memuji Tuhan. Di sini tidak ada seruan untuk pujian. Kita melihat ini seperti bukan Mazmur pujian, atau di sini tidak berkata bahwa Israel kita menyanyikan lagu baru bagi Tuhan. Padahal di sini dia menerangkan sepertinya juga pujian, tapi ini bukan seruan. Dia menerangkan soal sejarah masa lalu, apa yang terjadi di sejarah masa lalu. Semua itu pada masa itu memang terjadi. Satu yang tidak alami terjadi. Bumi pun ada reaksi. Alam juga bergemetar. Mereka membuka jalan bagi Israel, bergembira bagi Allah. Satu pemandangan yang sangat ajaib sekali. Kalau 40 tahun diletakkan bersama, seperti kulit bumi yang terus-menerus bergerak. Di sini air berhenti. Di sana air membuka aliran hulu yang baru. Apa yang terjadi? Ayat kelima ke-6. Di sini mengatakan satu masalah, yaitu dari ayat ke-4 dijadikan satu masalah di ayat 5 dan 6. Ada apa, hai laut, sehingga engkau melarikan diri? Hai sungai Yordan, sehingga engkau berbalik ke hulu? Hai gunung-gunung, sehingga kamu melompat-lompat seperti domba jantan? Hai bukit-bukit, sehingga kamu seperti anak domba. Ini seperti ada cara pengutaraan dari Mazmur. Ayat kelima dan bersama dengan ayat 3-4 itu adalah sejajar. Ayat 3-4 itu menerangkan dengan sama ayat 5 dan 6 itu menjadikan satu pertanyaan. Mengapa harus demikian? Mengapa kamu harus bereaksi begitu besar? Engkau laut melarikan diri sehingga sungai itu berbalik ke hulu. Mengapa gunung-gunung harus melompat-lompat? Dia tidak mengatakan kalau gempa.
Dia menggunakan kata melompat-lompat seperti satu yang bergembira. Ini bukan karena getaran dari alami, di situ dia bergerak, mereka melompat satu yang bergembira, bersuka cita sekali. Tuhan berkarya, karya yang sangat besar sekali. Ini yang yaitu yang keluar dari bangkitnya kerajaan negara dari Israel. Mereka menjadi umat perjanjian Tuhan, dan Tuhan menjadi umat Israel, sehingga seluruh bumi itu bergemetar. Ayat 7 dan 8 pemazmur menerangkan semuanya ini, tapi tujuan itu bukan kepada di hadapan bagi orang Israel, tetapi di bumi. Dikatakan, gemetarlah hai bumi di hadapan Tuhan, di hadapan Allah Yakub. Rupanya ketemu Tuhan, bumi pun bergemetar. Melihat Tuhan menampakkan diri, melihat akan karyanya Tuhan, membawa umatnya keluar dari Mesir, bumi pun ada reaksi. Bumi melihat wajah Tuhan, mereka di situ gemetar, mereka di situ melompat-lompat. Seperti awal penciptaan alam semesta ini. Di sini Tuhan menciptakan kerajaan, umat kerajaannya. Seluruh bumi pun bergembira, bersukacita. Rupanya di hadapan Tuhan demikian. Pada saat Tuhan menampakkan dirinya, seluruh bumi ada reaksi. Bukan seperti angin berhembus, seperti tidak pernah terjadi apa-apa. Di keadaan yang begini besar, pemazmur mengatakan dua penglihatan yang kecil, yaitu di ayat ke-8, Tuhan yang mengubah gunung batu menjadi kolam air, dan batu yang keras menjadi mata air. Keajaiban ini satu yang di luar alami. Batu yang keras bisa menjadi mata air karena Allah pencipta membuat batu ini mengeluarkan air. Batu yang keras ini juga bisa dikatakan gunung. Kita berpikir kembali pada waktu Musa memerintah batu mengeluarkan air. Tuhan membuat batu gunung batu menjadi mata air. Di tempat yang kering, di padang gurun, Tuhan menyediakan penyediaan air bagi umatnya. Ini bukan hanya Allah alam semesta ini. Dia Allah yang menciptakan umatnya, yang mengadakan perjanjian bagi umatnya, membawa mereka keluar dari perbudakan, menyediakan air bagi mereka. Mazmur ini kita lewati penuh dengan keajaiban dialami, reaksi mereka terhadap Tuhan. Dengan apa kita beri tema ini? Respon atau jawaban di hadapan Allah Yakub. Gunung besar kecil bergemetar. Laut terbelah, sungai juga terbelah. Ini memberitahukan kepada kita, yaitu pada saat terdirinya Israel, satu yang sangat bergemetar sekali di reaksi dari alam ini. Kita membaca sejarah pada saat pemazmur mengatur ini menjadi satu mazmur.
Kita melihat begitu besar keajaibannya. Allah pencipta Israel, Allah pencipta Allah Israel, pencipta alam semesta ini, alam juga punya reaksi. Demikian juga Tuhan mendirikan kerajaan juga di dunia ini. Tuhan lewat Yehuda, setiap pujian dari Yehuda menjadi bait sucinya di antara manusia. Terus Mazmur ini kapan ditulis? Saya pikir ini bukan pada waktu mereka keluar dari Mesir. Ini cukup punya sejarah yang cukup panjang. Baru bisa melihat keajaiban kejadian yang demikian. Di Alkitab masih adakah yang terlihat masalah yang demikian? Ada di kitab Yosua. Dikatakan ini mereka dikeluarkan pada waktu mereka keluar dari Mesir. Pada saat mereka keluar dari Babilonia masuk ke tanah perjanjian seperti di Yosua pasal 14:21. Saya menghapuskan segala dosamu. Pada saat kamu berbalik kepadaku, karena aku keselamatan dariku, Tuhan menghapuskan dosa orang Israel. Di ayat 23 dikatakan, alam semesta seharusnya memuji sembah Allah yang menciptakan semuanya ini. Karena Allah menyelamatkan Yakub untuk memuliakan namanya sendiri. Tuhan membuat yang baru. Tuhan bukan hanya menghapuskan akan kesalahan mereka, tetapi juga membawa mereka ke tanah perjanjian. Bumi bersorak-sorai, bumi bersorak-sorai. Bagaimana kita bisa merasakan akan gembiranya di bumi ini? Pada saat mereka berlompat-lompat berdangsa, bumi pun di sini memujikan Tuhan. Di sini Tuhan menyelamatkan umatnya, dan di Mazmur 141 ya kita bisa tetapkan menjadi Mazmur setelah pembuangan. Pada saat mereka kembali dari pembuangan, mungkin pada saat mereka dalam pembuangan atau pada saat mereka keluar dari Mesir, tetapi sekarang pada saat mereka kembali pada Israel, mereka membangun kembali bait suci, dan di sini mereka memuji Tuhan. Salah satu dari Mazmur itu yaitu Mazmur 114. Mereka bisa keluar dari Babilonia, satu yang sangat bergembira sekali, sukacita sekali, lewat gambaran dari alam semesta diterangkan. Yehuda sangat bergembira sekali lagi mereka masuk dalam kehendak Tuhan, di dalam tempat kudusnya Tuhan. Israel menjadikan wilayah kekuasaan Tuhan kembali. Bagi Hong Kong, bagaimana?
seperti ada terhadap alam ini ada satu serangan. Kita tahu wabah ini merajalela di seluruh dunia. Tapi kita tahu Tuhan kita adalah Tuhan alam semesta ini. Dia bukan hanya menyelamatkan kita, bumi juga harus menghasilkan bagi Tuhan. Jadi di sini kita harus memuji Tuhan. Kita juga harus berdoa. Kita mohon pada Tuhan alam semesta ini sekali lagi untuk memelihara bumi ini lewat Bapa ini, memulihkan kembali Tuhan orang terhadap beribadah pada Tuhan. Pada suatu saat kita juga akan lepas dari tekanan ini seperti Israel lepas dari tekanan dari Babelonia. Seluruh dunia seluruh bumi bersorak-sorai. Di situ memuji Tuhan. Kita mohon Tuhan untuk mari kita memuji Tuhan.你係生命嘅神，讓我哋咧每一個人，我哋都用我哋嘅生命啦去敬拜讚美你，哈利路亞，主係讚美你，哈利路亞。耶和華我的磐石，是應當承受你，你找到我的手征戰，找到我的志豪打仗。耶和華我的磐石，是應當承受你。你是给我智慧谋略，教导我心坚定于你。神啊，神啊，我要向你强行跟我慈爱的主，你是我的山寨，我的高台。神啊，我要向你强行告诉我的救主，你是我。耶和華我的磐石，是應當承受你，你找到我的手征戰，找到我的指頭打仗。耶和華我的磐石，是應當承受你，你是給我智慧謀略，教導我心堅定於你。神啊，我要向你彰顯個我慈愛的主，你是我的山寨，我的高台。神啊，我要向你彈琴歌頌我的救主，你是我的盾牌，你是我所投靠的主。我們再來唱耶和華。是應當承受你，你找到我的手征戰，找到我的指頭打仗。耶和華我的磐石，是應當承受你，你是給我智慧謀略，教導我心堅定於你。神啊，我要向你彰顯個我慈愛的主，你是我的山寨，我的高台。神啊，我要向你彈琴歌頌我的救主，你是我的盾牌，你是我所投靠的主。神啊，神啊，我要向你彰顯個我慈愛的主。你是我的盾牌，
將掌聲歡呼聲都歸俾我哋神。哈利路亞，主係讚美你，主啊，你係我哋嘅山寨，你係我哋嘅盾牌。主，我哋咧去歡迎你，更多嘅充喺我哋當中。主，因為我哋仰望你，我哋渴望你。主啊，你係嗰位偉大奇妙嘅神。主啊，唔單係我哋每一個人，主啊，知道喺地上邊所有創造嘅，俾你創造嘅，主啊，都要去讚美你。神啊，我哋嚟到你面前，主啊，全心全意咁樣將我哋嘅心底裏面嘅敬拜同讚美獻呈俾你。神啊，願你悅納我哋每一個人所敬拜嘅，每一個人所對你嘅讚美。主，我哋多謝讚美你，哈利路亞。偉大奇妙神，宇宙創造主，在你眼裡，萬國之下，小水滴，無人與你相比。偉大奇妙神，宇宙創造主，在你眼裡，萬國之下，小水滴，無人與你相比。主，你真偉大，好awesome you are。主，你真偉大，好awesome you are。深深愛我，捧我在你手心中。主，你真偉大，好awesome you are。主，你真偉大，好awesome you are。永恆的主，唯一的主，上帝。主，你真偉大，好awesome you are。主，你真偉大，好awesome you are。深深愛我，捧我在你手心中。主，你真偉大。memuji Tuhan kita. Tuhan yang Esa,
Tuhan yang penuh dengan kasih. 神係慈愛嘅神， Tuhan mengasihi kita setiap orang. 神愛我哋每一個。 Allah yang kekal, hanya satu-satunya Tuhan. Tuhan, Engkau adalah Allah yang kekal. 你係永恆嘅， Engkau yang Maha Esa. 神你係獨一嘅， Engkau menciptakan alam semesta 你 ini. 創造天地萬物， Seluruh alam semesta ini adalah ciptaanmu. 你所創造， Tuhan, Engkau sungguh ajaib. 神你何其偉大， Tuhan, Engkau penuh dengan kasih, 滿有慈， penuh dengan kasih karunia, penuh dengan anugerah. Engkau melihat kami semuanya berharga. Bukan hanya Engkau menciptakan Israel, tetapi juga Engkau menciptakan pakaianmu, menciptakan umatmu, menciptakan kerajaanmu. Pada saat Engkau menciptakan semuanya ini, semua bumi pun gemetar. Ciptaanmu menggetarkan seluruh bumi. Pada saat Israel dilahirkan, bumi pun gemetar. Seluruh alam semesta, alam ini meresponkan akan ciptaanmu. Ciptaanmu sungguh ajaib. 做何其美， Engkau bukan hanya 神你唔單止創造 Engkau menciptakan Israel, mengadakan perjanjian bagi Israel. Engkau mengasihi umatmu sampai penghabisan. Engkau juga mengadakan perjanjian dengan kami, mengasihi kami sampai penghabisan. Tuhan, kami mengingatkan Engkau. Di dalam hati kami penuh akan Engkau, karena Engkau adalah menciptakan kami, Allah yang menyediakan bagi kami, Allah yang 一切罪孽嘅神，頂接 mengampuni segala dosa kami. Saudara semua, kita renungkan kembali bagaimana Tuhan membawa kita pada keselamatan ini, bagaimana Tuhan menyelamatkan kita, diampuni, bagaimana Tuhan menyediakan bagi kita. Roh Kudus, Engkau membawa kami lebih dalam lagi masuk untuk merenungkan kembali kebaikan-Mu. Kasih karunia-Mu begitu besar kepada kami.
Israel keluar dari Mesir. Israel di Mesir diperbudakkan dalam cekaman berhala, bermacam-macam penderitaan, kesulitan, kesusahan, selalu dalam tekanan, hanya putus asa, ketakutan, sedih hati, gelisah, tak berdaya. Tetapi dia bisa keluar dari perbudakan di Mesir. Di ayat mengatakan, kaum keturunan Yakub dari bangsa yang asing bahasanya. Pada saat itu, Yahudi menjadi tempat kudusnya, Israel wilayah kekuasaannya. Giat untuk lepas dari penyembahan berhala, lepas dari penderitaan di Mesir, penyiksaan, penganiayaan, putus asa, dapatkan kebebasan, mendirikan satu negara. Tuhan menjadi Allahnya sendiri. Tuhan dengan sendiri memimpin mereka. Tuhan memberi mereka pangerannya. Israel di tangan Tuhan, bukan hanya satu negara. Dia juga mempunyai kekuatan kuasa Tuhan, kemuliaan Tuhan. Dia dipanggil menjadi pangeran Tuhan. Tuhan, setiap staf gereja, saudara-saudari yang di online, masa lalumu, hidupmu dulu dalam penyembahan berhala, selalu dalam tekanan, ketakutan, rendah diri, dan penuh dengan kelemahan. Tuhan untuk membimbing kita, Tuhan mencari kita. Pada saat yang bawah, Tuhan menyelamatkan kita. Kita tidak lagi menjadi budaknya dosa. Kita tidak lagi hidup dalam keputusasaan. Tidak lagi hidup untuk apa. Tidak tahu harus berjalan di mana. Tuhan, terima kasih. Bapa, terima kasih. Di sini Pak, setiap orang yang mengenalmu menjadi anak-anaknya Tuhan, sebagai saudara kami menjadi pangeran Tuhan. Setiap saudara kami menjadi pangeranmu, setiap saudari kami menjadi putrimu. Terima kasih Tuhan, Engkau membuat kami tidak lagi menjadi rendah diri, karena Engkau memberikan anak-Mu yang terkasih, Kau berikan kepada kami, sehingga kami diselamatkan. Status kami tidak sama lagi. Allah Bapa, terima kasih. Kami setiap orang di mata-Mu adalah imam-Mu, umat yang kudus, milik kerajaan Allah. Bapa, kerajaan-Mu tidak hanya di Israel, tetapi juga pada kami semua. Engkau menciptakan kami semua, menyelamatkan kami semua. Engkau memberikan kami menjadi berharga. Engkau berikan kemuliaan, kekuatan kepada kami.
Tuhan, kiranya kerajaan-Mu dibawa di setiap pelosok dunia ini. Tuhan, pada saat kami mendekatkan diri padamu, tenang di hadapan-Mu, seperti orang Yahuda, mereka memuji Engkau, seluruh alam semesta juga turut memuji-Mu, bersorak-sorai, bersukacita, bergembira. Saudara semua dalam kesulitan virus atau pemerosotan ekonomi ini, setiap orang dalam ketakutan, putus asa, tidak punya harapan. Kita sebagai umat-Nya Tuhan, kita bangkit untuk bersorak-sorai, memuji Tuhan kita. Saatnya kita mendeklarasikan dalam kuasa kegelapan ini, kerajaan kuasa Tuhan dari orang Kristen dikeluarkan di seluruh tempat, bukan hanya di keluarga kita, bahkan di seluruh daerah, membawa pengharapan yang baru sampai seluruh negara, seluruh pelosok, di setiap hidup setiap orang. Kita berdoa bagi kita sendiri dalam kegelapan ini. Kuasa Tuhan semakin dipancarkan dari kehidupan, keharapan kita, sukacita Tuhan dari kita orang Kristen dikeluarkan sampai di seluruh tempat, yang seluruh dunia, di mana ada Tuhan, di situ ada harapan. Terobosi segala kegelapan. Gunung-gunung, bukit-bukit, semuanya harus bersorak-sorai. Semuanya harus melayani Tuhan, semuanya harus memuji Tuhan. Semua virus ini semuanya di hadapan Tuhan lenyap dari hadapannya Tuhan. Engkau Allah yang maha besar, Allah kami. Mari kita bangkit berdiri untuk memuji Tuhan kita. Kita berseru, menyanyikan akan kemuliaan Tuhan. Mari kita bersama meninggikan Tuhan kita. Tinggikan nama Tuhan, tinggikan nama Tuhan akan segala karyanya.
Tuhan, kami memuji Engkau. Semua alam semesta ini dalam kuasa-Mu. Tuhan, kami memuji Engkau. Baik laut teberau atau sungai Yordan yang terbelah, gunung-gunung melompat, semuanya adalah dari karya-Mu Tuhan. Saudara semua, kita di wabah ini, kita berdoa bagi Hong Kong di wabah ini. Mohon Tuhan untuk menyembuhkan bumi ini. Dan juga di dalam wabah ini hati orang kembali kepada Tuhan, menyembah pada Tuhan, beribadah pada Tuhan. Dan juga Hong Kong beribadah kepada Tuhan. Kita sebagai umat Tuhan, kita mohon kepada Tuhan di wabah ini. Wabah ini harus berhenti di Hong Kong, di seluruh bumi ini. Karena Tuhan adalah Allah yang berkuasa. Mohon Tuhan keajaiban, mujizat Tuhan terjadi. Hentikan segala wabah ini. Mari kita berdoa. Tuhan, mohon agar hentikan semua wabah yang di dalam nama Tuhan Yesus, sementara kasihkan, memerintahkan konflik pergi dari kami. Tuhan, mohon Engkau berkuasa di dunia ini, menyembuhkan bumi ini lewat seruan dari umat-Mu, doa umat-Mu untuk menyembunyikan Hong Kong ini, menyembuhkan hati orang Hong Kong, agar orang Hong Kong beribadah kepada-Mu. Mohon Engkau sendiri untuk memelihara Hong Kong tempat ini dan membangkitkan semangat umat-Mu untuk berdoa. Doa dari umat-Mu, Engkau berkarya, mengulurkan tangan-Mu, berkarya bagi tempat di Hong Kong ini. Tuhan, mohon kepada-Mu, doa kami lebih banyak lagi untuk mendekatkan diri kepada-Mu, sehingga semangat kami untuk berdoa makin membara. Mohon tangan-Mu untuk memulihkan Hong Kong. Mohon Tuhan, semua orang bisa mendengar firman-Mu, mendapatkan harapan yang baru, karena ada Engkau, ada firman dari-Mu, ada harapan, lepas dari ketakutan. Tuhan, mohon semuanya Kau lenyapkan wabah ini Tuhan dari Hong Kong. Hong Kong milik-Mu, Hong Kong milik-Mu. Dapatkan umat Hong Kong, dapatkan hati orang Hong Kong, sehingga orang Hong Kong semuanya kembali kepada-Mu ya Tuhan. Hanya Engkaulah keselamatan bagi Hong Kong. Mari kita bersama terimakan berkat. Tuhan, kiranya Engkau turun dari langit. Karena di sini ada segerombolan orang mencari-Mu. Yakub mencari wajah-Mu. Bumi juga datang di hadapan-Mu.
Bumi berhadapan denganmu, mereka gemetar. Bumi gemetar. Dia bersuka cita, gembira. Seperti yang di khotbah Pastor Hokit yang di minggu Mazmur 27 ayat 8. Carilah hatiku mengikuti firman-Mu, carilah wajahku, maka wajah-Mu ku cari, ya Tuhan. Tuhan, wajah-Mu aku cari. Saudaramu, dalam nama Tuhan Yesus memberkatimu dalam masa kesulitan ini, dalam kesulitan di Hong Kong ini, dalam hati penuh ketakutan, penuh putus asaan dan harapan, penuh dengan tekanan di hari-hari penuh ketakutan. Kamu susah untuk mencari wajah Tuhan, kamu rindu untuk mencari wajah Tuhan. Rindukanlah untuk banyak lagi mendekati pada Tuhan, mencari Tuhan. Dalam nama Tuhan memberkatimu. Pada saat engkau mencari Tuhan, pikiranmu tidak sama lagi, akal budimu tidak sama lagi. Engkau akan menjadi sukacita, kuat, teguh, punya kekuatan. Mulutmu penuh dengan puji-pujian. Seluruh dunia ditekan oleh kuasa Babilonia. Tetapi pada saat engkau mencari Tuhan, kuasa Tuhan, keselamatan Tuhan, penyediaan Tuhan ada padamu. Engkau akan lepas, putus dari segala tekanan ini. Engkau akan mendapatkan kebebasan seluruhnya. Karena Tuhan menginginkan engkau bebas. Pada saat engkau mencari Tuhan, kuasa Tuhan meliputimu, pelindungan Tuhan meliputimu, kuasa Tuhan menyertaimu dalam nama Tuhan, karena memberkatimu, karena engkau mencari Tuhan, engkau penuh dengan kekuatan. Karena engkau mencari Tuhan, semua kuasa kegelapan di bumi ini menjadi sepi, senyap. Dalam nama Tuhan Yesus memberkatimu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus berdoa. Amin. Tuhan memberkati kalian semua.